Sampun kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Summassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita yang bergabung di Masjid Radhatul Falah insyaallah secara istiqomah melaksanakan pengajian tafsir Al-Quran pada setiap minggu kedua setiap bulan. Jadi rata-rata 1 bulan 2 kali. Hari ini kita sampai pada surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa. Kita baca surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 10. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan penjelasannya nanti sampai jam 5:30 atau jam 6. Bu, sepindah malih Bu? Bu? Pak? Alhamdulillah. Kita mulai, nggih. Silakan Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبذلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واغزوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Matur nuwun Mas Udin. Mas Udin iki sik Joko, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Sik Joko, Din. Iya, jadi yang mau ngambil menantu monggo. Ya. Jadi beliau ini insya Allah dalam waktu dekat akan lulus dari S1 teknik sipil, ya mudah-mudahan nanti bisa membantu pembangunan masjid. Kita mulai Ibu-ibu sekalian dan Bapak-bapak sekalian. Surat An-Nisa ini suatu kebanggaan bagi seorang Islam yang muslimah karena Al-Quran ini dari beberapa suratnya ada yang namanya surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya wanita, perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal. Surat laki-laki tidak ada, Bu. Ini berarti wanita sangat diutamakan dalam Islam. Sama juga kalau kita punya ibu jari, ya. Bapak jari wonten? Wonten. Enak jadi ibu-ibu disebut terus. Wonten malih ibu kota. Bu, Bapak kota wonten. Wonten. Nah, ini juga salah satu bagian daripada kaum wanita, kemudian nanti
banyak berbicara tentang ahli waris, warisan, mengenai warisan, hak dan kewajiban laki-laki perempuan itu diterangkan secara penuh. Ya, kita mulai ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hoi wong akeh, ittaqu, bertakwalah panjenengan sedaya, rabbakum, dumateng Gusti Allah, alladzi khalaqakum, dan Gusti Allah sampun dadosaken minha saking nafsi wahidawau zaujaha, pasanganipun. Wa bassa minhuma, dan Gusti Allah kemudian mengembangbiakkan minhuma, dari laki-laki dan perempuan, rijalan kasira, wong lanang ingkang kathah, wanisaan, dan wong wadok ingkang kathah. Wattaqullah, dan bertakwalah panjenengan dumateng Allah, allazi tasaaluna, ingkang sampun saling meminta panjenengan bil arham, untuk sambung silaturahim. Innallaha satemene Gusti Allah, kana nggih Gusti Allah, alaikum mengatasi panjenengan sedaya niku raqibah, penjaga dan pengawas yang sangat mulia, yang sangat kokoh, yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Ibu-ibu, ayat ini sering dibaca pada waktu kalau ada walimatul urus, biasanya ustadz-ustadz maos niki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wong akeh kang ini tidak disampaikan kepada orang yang beriman saja, tetapi annas. Ya ayyuhan nas, jadi seluruh manusia. Ayat ini diberikan kepada seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, agar senantiasa takut kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari nafas yang satu, dari diri yang satu. Sinten itu diri yang satu? Nabi Adam. Jadi kita semua itu diciptakan dari Nabi Adam. Kemudian di dalam hadis, orang perempuan itu diambilkan dari tulangnya Nabi Adam, tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian diciptakanlah wanita. Ya tidak, tulang rusuk diambil kemudian jadi wong wedok ngoten mboten Bu. Jadi bahan baku utama, kemudian dengan segala proses kimiawi, dengan segala proses fisika yang Allah ciptakan, Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah wanita. Jadi wanita itu keras Bu, karena diambil dari tulang rusuk. Kalau nggak hati-hati, maka akan patah. Kalau mengelolanya wanita ini nggak hati-hati, nggak halus, akan patah. Tapi di hadis lain menyatakan wanita itu selalu bengkok Bu. Bu, mpen anu nggih. Men tersinggung nggih. Jadi wanita itu selalu bengkok, harus diluruskan. Dan yang meluruskan itu adalah orang laki-laki. Makanya orang laki-laki itu disebut imam. Kemudian dari berpasang-pasangannya Nabi Adam dan Ibu Hawa, diciptakanlah manusia yang banyak seperti sekarang itu, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian kita harus takwa dan harus selalu menjaga silaturahim kita, karena sesungguhnya kita itu adalah satu keturunan. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu atas panjenengan sedaya itu raqibah, yang menjaga ya tentang kemanusiaan itu. Nah, kenapa sekarang jadi gegeran? Beda agama gegeran. Beda sedikit gegeran. Beda pendapat gegeran. Tidak boleh, karena ayatnya kita itu satu bapak ya. Kita itu satu keturunan. Ngaten, kinten-kinten. Kita lanjut ayat yang berikutnya.
Wa atul yatama, hendaklah panjenengan sedaya memberikan kepada anak yatim harta benda mereka. Wala tatabaddalu, dan janganlah panjenengan menukar harta benda anak yatim al-khabisa dengan cara yang buruk. Yang demikian itu kana huban kabira, dosa yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini moro-moro bicara anak yatim. Jadi begini, bisa saja panjenengan sedaya ya setelah kita berumah tangga ditinggali anak yatim. Mungkin anak kita sendiri, mungkin anaknya saudara kita, mungkin anaknya tetangga kita yang dititipkan kepada kita. Kemudian ada larangan. Anak yatim itu kan ditinggali warisan sama bapaknya. Kalau ditinggali, kalau enggak ya enggak usah dibahas. Ini ada anak yatim yang kaya. Anak yatim ini belum bisa mengelola harta bendanya. Kemudian biasanya anak yatim ini dititipkan buleknya atau pakdenya, kemudian anak yatim ini disuruh menjaga sampai dewasa. Nah, ketika terjadi yang demikian, itu wa'atul yatama amwalahum. Apabila anak yatim ini sudah sampai dewasa, Bu, sudah mandiri, maka kita wajib menyerahkan harta bendanya yang dititipkan dari warisan bapak ibunya itu kepada mereka. Wala tatabaddalul khabisa bitoyib. Kita tidak boleh makan harta benda anak yatim itu dengan semau gue, dengan serampangan. Harus betul hati-hati. Anak yatim ini waktu kecil butuh dana berapa untuk sekolah dan lain sebagainya, dicatat semua. Tidak boleh dicampur adikkan dengan harta benda panjenengan, ya. Kemudian tidak boleh dicampur untuk dimakan. Ya, yang demikian ini dosa besar. Masya Allah. Bu, banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham tentang agama, sehingga ketika dia memelihara atau membesarkan anak yatim, harta bendanya diambil begitu saja. Kemudian setelah dia sudah besar, enggak usah dikasih. Dia dinikahkan, kemudian harta bendanya. Saya di desa dulu pernah terjadi yang demikian. Ya, ada seorang yang meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, cukup kaya. Tinggalan warisannya cukup besar. Disampaikan kepada pamannya. Jadi adiknya yang meninggal dunia ini dititipi. Kira-kira saya masih ingat ada sawah itu 2 hektar. Kemudian setelah anak ini besar, sawah ini enggak diberikan kepada anak itu. Padahal ini adalah harta benda anak yatim. Ini lebih parah lagi. Jadi ibu-ibu kalau terjadi demikian hati-hati nggih. Insya Allah sering terjadi demikian itu karena enggak paham agama, maka harta benda itu dicampur aduk saja. Harta benda itu dicampur aduk saja. Ya. Ada ayat atau hadis nanti yang menerangkan orang yang makan harta bendanya anak yatim sama dengan memakan api di dalam perutnya. Ya. Jadi demikian ayat yang kedua ini. Kemudian kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, dulu ibu-ibu ada kalau orang meninggal itu misalkan ya ada adik kakak atau suami istri atau apa saja, ada perempuan ditinggal meninggal oleh suaminya. Perempuan ini meninggalkan anak yatim, ya perempuan anaknya. Kemudian anak yatim ini setelah besar dinikah sekalian.
Ya, itu tujuannya dibesarkan tapi dinikahi. Itu tidak boleh, ini di ayat berikutnya. Wa in khiftum lan lamun panjenengan sedaya wedi alla tuksitu untuk tidak berbuat adil fil yatama kepada anak yatim fangkihu matobalakum hendaklah kamu sekalian itu nikah matobalakum apa yang engkau senangi dumateng panjenengan minan nisa'i dari orang-orang perempuan masna loro wasulasa telu waruba utawa papat wa in hitum alla ta'dilu lek panjenengan gak iso adil dumateng bojo siji loro telu papat wau fawahidatan maka siji ae au ma malakat aymanukum atau apa yang Anda miliki dzalika adna alla ta'ulu yang demikian itu lebih dekat bahwa panjenengan tidak berbuat aniaya. Bu. Jadi ngoten ceritane asbabun nuzule ayat iki. Ana arek yatim piatu rek wedok tak ingonane tenan gede-gede dipek bojo dhewe. Naudzubillah min. Tapi lek panjenengan kepengin rabi loro telu papat silakan. Bojoku kok ana ya iki ya. Disut ya wis mbok dirungokno ya wis gak apa-apa ya. Jadi syariah ngoten Bu. Orang laki-laki itu tidak apa-apa punya istri 2, 3, 4 tapi dengan syarat harus adil. Pak Tris? Pak Tris? Nggih. Jadi Bu Tris mboten nonton kan? Jadi boleh beristri 2 atau 3, 4 paling banyak di ayat ini. Sebelum Nabi Muhammad turun ayat ini, sebetulnya sudah terjadi poligami Bu, sudah banyak terjadi poligami. Tetapi setelah ayat ini turun dibatasi, tidak boleh lebih 4. Panjenengan tahu istrinya Nabi Sulaiman pinten? Bu, ada yang tahu istrinya Nabi Sulaiman berapa? 100 Bu. Masya Allah. Lah iku ya apa ning gilir? Kuat ya. Lah kita zaman Rasulullah, orang-orang musyrik pada waktu itu tambah nggak karu-karuan Bu. Perempuan itu seperti piala bergilir. Didol merono, mari gak cocok dikekno kono. Mari Pak Bagio Udin, mari Udin terus apa kan. Jadi kayak piala bergilir. Tidak ada aturan. Tapi ayat ini memberikan satu ketentuan yang pasti. Sudah 4 saja. Dan hari ini ada yang menikah ya. Kita ada dimintai doa. Mas Dudin ini sekretaris yayasan menikah sudah datang belum? Ya, nanti kita doakan. Itu berkatnya sudah datang, Bu. Ya. Enaknya di masjid itu gitu ya. Panjangan nanti kalau nikahkan putranya, putrinya di masjid saja. Murah meriah barokah. Ya. Dungane mandi timbang sampe kadang-kadang nang gedung mangan karo ngadeg gak tahu didongani nek gedung niku nggih napa nggih. Teng mriki kita lanjutkan. Yang terkait dengan kalau nggak bisa adil satu saja. Apa yang disebut adil? Apa nek dengan kalau nggak bisa adil satu saja. Apa yang disebut adil? Apa nek bojone nomor 1 ditukokno klambi 2 meter, sitoke ya 2 meter. Misalnya Pak Bagio ndek bojo 3, misal Bu. Misal nggih. Sijine lemu, sijine kuru, sijine sedengan. Sijine sing lemu niku ditukokno kain 2,5 meter gak cukup. Bu. Kasure nggih ngoten ukurane gede. Nggih. Nah sing disebut adil niku napa? Wis tukokno 2,5 meter kabeh. Mboten. Adil itu proporsional. Nggih Bu nggih.
nek lemu 2,5 meter gak cukup ya tukokno 3 meter. Nah nek kuru 1 meter cukup ya wis, pokoke ditukokno padha. Niku adil. Memberikan kasih sayang sama. Memberikan nafkah lahir batin sama. Nafkah batin beda setiap wanita. Nggih napa nggih? Wonten sing doyan. Doyan apa? Doyan mangan. Wonten sing mboten. Jadi nafkah berbeda-beda. Oleh karena itu yang disebut adil itu adalah proporsional yang sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini dipakai oleh orang-orang Islam apa? Nyun sewu. Wong Islam senengane rabi. Nabi Muhammad senengane rabi. Kiai-kiai senengane rabi. Loh, ngawur ae. Mereka enggak seneng rabi, bojone siji tapi simpenane 30. Same mawon. Nggih napa nggih? Orang kafir ngoten, berzina dihalalkan, tetapi punya istri 1, 2, 3, 4 gak disenengi. Lah itu loh Bu. Jadi hukum Allah ini adalah hukum yang adil. Ya. Jadi yang demikian ini adalah Allah ta'ulu, tidak berbuat aniaya, tidak berbuat aniaya. Sekarang jumlah wanita Bu, 3,5 kali jumlah laki-laki di Indonesia. Jadi ini ana wong wedok 3, wong lanang iku 3,5, 13. Kualik. Nek ana wong lanang 3, wong wedoke iku 3,5 kali, kira-kira 11. Jadi ini dijumlah kabeh penduduk Indonesia iku wong wedoke iku 11, wong lanange 3. Nek ana 11 juta, ya ana 3 juta. Nek dijudono siji-siji sik turah. Pak, saya dulu pernah kenal kiai yang istrinya 4. Cerita. Pak udah, sampean piro bojone? Setunggal. Apa gak kakean nganggur barang sampean niku? Tak pikir-pikir nggih. Ya. 2 kurang. 3 kurang. 4 rada angel ngature. Seminggu mek 7 dina, nek 2 dinaan nggih kurang dinane, Bu. Bu. Mosok 7. Jadi insya Allah apa yang sudah ditulis disyariatkan oleh Allah ini insya Allah benar. Tetapi begini, ibu-ibu nggak usah khawatir. Wong lanang iku Bu, bojone siji, bojone 2, bojone 3, sampai mawon. Saya punya saudara, istrinya nggak banyak, cuma 2. Pernah saya tanya, ya apa, enak nggak dia bojo 2? Enak. Enak, wong beda memang, rasanya beda. Napa nih malih Pak bagi sing beda? Nggih. Beda. Wong lanang-lanang iki wis salah, kayak ana gratisan 2 mesti gelem. Wong gratisan. Tapi Bu, saya teruskan pertanyaan saya itu. Ya apa? Akeh gak enake timbang enake. Bu, Pak, saya doakan panjenengan mudah-mudahan tidak ada yang punya istri 2. Gegeran ae. Nggih, wis mbok tuwa melototi terus. Wis dan akhirnya napa akhirnya? Wong lanang iki senengane goro mbujuki. Nek nang bojo nom sing bojo tuwa dibujuki. Nek nang bojo tuwa sing wedok sing nom dibujuki. Nanti Pak? Nang kono, lho gak mule-mule lara, padahal gak lara. Ngoten niku. Wis pokoke bojo ae senengane. Wis naudzubillah. Nek sakit nggih setunggal ae, setunggal niku di pangan ya gak entek sampai mati. Ngoten Bu nggih. Tapi ngeten nih Bu, wonten teruse. Wonten teruse. Sak melarat-melarate wong niki sampean dengarkan Bapak-bapak. Sak melarat-melarate wong iku adalah sing paling melarat apabila meninggal dunia, enggak punya istri atau enggak punya suami. Bu, ana sing guru duwe bojo?
Dan apa? Mbuh, aku gak iso terusno terangane iku wau. Nggih, dadi nek saged panjenengan niku masih wis tuwa, nggih, sampean golek bojo nek gurung duwe bojo. Lho guyu, ya napa sih? Dikandani sing bener kok. Sak melarat-melarate wong iku waktu meninggal dunia ndak punya suami atau ndak punya istri. Lah biasane wong wedok sing wis mapan iku rada angel. Apa? Wong lanang ngenteni dhuwit ae nglarakno ati. Gak usah duwe bojo gak paten. Bu, aja sumpah-sumpah ngoten ta. Soale ngeten Bu, pahala yang paling gampang dicari itu adalah pahala yang ada di suami atau di istri. Ya, ya napa hadis niku wonten sing ngeten. Rakaatani min mutaahilin khairum min sab'ina rakaatan min ghairi mutaahilin. Salat 2 rakaat dengan punya suami atau istri itu sama dengan salat 70 rakaat. Ya, bagi yang punya istri atau suami. Jadi ganjarannya salat 2 rakaat Pak Bagio karena sudah punya istri sama dengan ganjarannya ana sing duda enggak iki. Nggih. Ana sing duda. Sono. Dadi wong sing duda iku nek salat 2 rakaat iku ganjarane luwih akeh sing gak duda. Sing rondo nggih sami mawon. Weh. Weh. Rondo gak duwe bojo, salat 2 rakaat, enak duwe bojo. Padha karo 70 rakaat. Kok ngoten? Nggih, karena orang yang sudah punya suami atau istri itu lebih tentram, pikirannya lebih tenang. Kemudian sholatnya lebih khusyuk. Bu, alhamdulillah. Kapan ngeten nggih? Wis iki ajaran Islam, tetapi tidak semua harus punya suami, tidak semua harus punya istri. Kadang-kadang sesuatu itu sudah takdir Allah. Nggih Bu nggih? Lek memang luwe apik gak duwe bojo, ya gak duwe bojo. Tapi kalau masih memungkinkan untuk punya suami atau istri silakan. Wa atun nisaa saduqahinna nikhla. Berikanlah an-nisaa kepada orang perempuan saduqatihinna nakhla. Mas kawin mereka nikhla dengan ikhlas. Bu, faiti binalakum lan lamuno mereka baik hati dumateng panjenengan ansai'in karena sesuatu minhu nafsan fakuluhu hani ammaria, maka makanlah dengan puas dan cukup. Jadi ingatkan Bu, sebaik-baik wanita itu adalah nyuwun mas kawin yang paling memudahkan laki-laki. Kula wingi ningali wonten WA group niku wonten wong wedok wayu. Sing lanang gak sepira, ganteng. Apa mas kawine? Jaluk sandal jepit. Masya Allah. Sampai ini gak ngira gelem digawe mas kawin sandal jepit. Sandal jepit digawe mas kawin karo ngombe sak gelas. Ya. Masya Allah. Jadi perempuan yang demikian itu insya Allah barokah. Saya dulu nikah sama istri saya lebih gampang lagi. Ya. Saya memberikan mas kawin seperangkat alat sholat dan surat An-Nisa saya baca di depannya sampai selesai. Bu, sakniki macam-macam arek 6 niku. Masyaallah, matrek. Mas kawinnya njaluk sekian juta, lebih sekian juta seperti tanggal lahirnya ya. Ya 10 juta piro, bulane piro. Wis. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, terusnya ayat ini kalau mas kawin itu tidak bisa diberikan kepada perempuan semua, harus ikhlas ya. Mas kawin mahar ini harus ikhlas. Kalau nggak bisa diberikan semua, kemudian yang perempuan baik hati, terus mas, aku wis gak usah jalan mas kawin. Timbang sama diutang mas kawin, guru iso nyaur wis tak ikhlasno lah. Diikhlasne enggak apa-apa. Tapi nek mas kawin ini guru dibayar, ya aja dikumpuli dhisik, Bu. Bu, sampean kadang-kadang nyosor ae, gurung mas kawine gurung dilunasi wis nang ayo. Nah, tetapi
Sampeyan kandhani, nek ibu-ibu wis tuwa-tuwa gak mungkin anak sampean. Ini arek enom sing kudu melu ngaji niki. Nggih. Tetapi lek ikhlas, yang perempuan itu ikhlas untuk tidak diberikan semua mas kawinnya untuk dimakan bareng, ya gak apa-apa. Wis, terusannya masih anak yatim. Wala tu'tus sufaha. Jam pinten? 5:30. Janganlah engkau berikan as-sufaha, orang-orang yang masih bodoh, orang-orang yang belum balik. Amwalakum, anak yatim ya ini ya. Amwalakum, harta bendamu allati ja'alallahu lakum, ingkang sampun dadosaken sinten Gusti Allah lakum dumateng panjenengan, qiyamau warzukuhum ya. Qiyaman itu memelihara, warzukuhum, dan mereka belanja fiha waksuhum, dan mereka memberi pakaian dengan harta benda anak yatim tadi. Wakulu, dan berkatalah kepada anak yatim qaulan ma'rufa, dengan kata-kata yang baik. Jadi begini, kalau anak yatim itu sampai pelihara, kemudian anak ini belum dewasa, belum balik, sufaha itu artinya bukan hanya balik, tetapi sudah mandiri, sudah pintar mengelola uang. Kalau sudah pintar mengelola uang, serahkan. Tetapi kalau belum, jangan diserahkan dulu. Ayo kerjasama. Kalau orang itu nggak bisa mengelola uang dengan baik, jangan diajak kerjasama, karena mesti rusak. Ya, dikembangkan seperti itu. Tapi khusus ayat ini, anak-anak yatim yang kita pelihara, bisa saja ya, anak yatim itu cucu kita. Ya, anak yatim itu mungkin cucu kita. Anak kita meninggal, bapaknya meninggal, ikut mbahnya. Kemudian anak ini ditinggali warisan. Jangan diberikan harta bendanya itu sebelum mereka dewasa dan pandai mengelola uang. Kira-kira ngaten. Kita lanjut. Wabtalul yatama, dan wabtalu itu diuji, diberi percobaan. Al yatama, anak yatim, hatta idza balagun nikah, sampai dia menjalani pernikahan. Fa'in anastum, maka jika kalian menganggap atau melihat minum rusda, sudah cerdas, setelah nikah sudah cerdas, fatfa'u, maka berikanlah ilahim kepadanya amwalahum, harta benda yang diwariskan kepada mereka yang sampan kelola tadi. Wala ta'kuluha israfan, janganlah panjenengan sedaya itu makan anak bendanya israfan, secara berlebihan. Wabidaron, dan tergesa-gesa ayak baru untuk mendewasakan mereka ya. Wa man kana ghaniyan, siapa nih wong sing sugih kemudian memelihara anak yatim, falya ta'fif, maka hendaklah jangan memakan harta benda itu sedikit pun. Ya, wa man kana fakiran, kebetulan sampean ditinggali anak yatim tapi sampean juga termasuk orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka boleh memakan harta benda anak yatim itu bil ma'ruf, dengan cukup yang baik, jangan berlebihan. Hebat ya, ajaran Islam itu ya, sampai segitu detailnya mengatur. Nek sampean sugih, gak butuh harta benda, maka harta benda yang dititipkan di panjenengan sama anak yatimnya itu jangan disentuh, jangan dimakan. Ya, beri makan saja anak yatim itu. Tapi ini sampean termasuk orang fakir, boleh memakan harta benda anak yatim tadi. Faida tafatum ilahim, nanalikane panjenengan sampun nyerahkan ilahim dumateng mereka anak yatim amwalahum, harta bendanya, fasyidu alaihim, maka harus ada saksi alaihim ya. Jadi dibuat berita acara, tanda tangan, kalau perlu ke notaris bahwa dulu harta benda tinggalane bapakmu iku sakmene, saiki kon wis gede, tak serana nang kon. Harus ada berita acara. Ya, wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah sebagai orang yang hasibah, memperhitungkan, yang menjadi saksi dumateng kebaikan panjenengan. Sampun, lanjut Bu. Lirijali nasibu mimma tarakal walidan. Bagi laki-laki itu ada bagian warisan nih Bu. Mimma, saking harta benda tarakal walidan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan ahli waris yang dekat. Wan nisa walin nisa'i, dan bagi perempuan juga nasibu mimma tarakal walidan.
Laki-laki dapat warisan, perempuan dapat warisan. Bima yaqalla min du'au kasura nasibam mafrudha. Kadang-kadang laki-laki itu sama dengan perempuan, ya, bapak ibu kalau ditinggalkan anaknya bagiannya sama. Tapi kalau anak ditinggal mati bapaknya beda. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Kalau ada bapak ibu meninggalkan 1 juta, maka yang berapa 2 kalinya dibagi 3 ya, 12 juta misalkan, dibagi 3 ya, yang 1 bagian untuk perempuan, yang 2 bagian untuk laki-laki. Itu kalau anak. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, nanti kalau kita pengajian mengenai warisan dulu sudah pernah ya kita berikan. Bu, ngoten niku wong sing kafir ana sing nyelote. Apa Islam iku? Gak adil. Laki-laki kok oleh loro, perempuan oleh siji, padahal sing ngeramut bapak ibuke waktu loro iku perempuan. Biasanya ngaten, nggih napa nggih? Lah ngaten niku. Terus gak adil. Apa Islam itu? Ngeten Bu ceritane Bu. Kena apa wong lanang kok oleh loro? Nggih. Pak Bagio, Rabi, butuh mas kawin mboten? Butuh Mas Udin, Rabi, butuh mas kawin. Jadi wong lanang itu ngekeki mas kawin, duit entek. Nggih napa nggih? Nek wong wedok kawin oleh nerima napa ngekeki? Nerima. Wong lanang niku sing ngekeki makan kepada keluarganya. Maka kalau dia dapat warisan 2 kali untuk makan, untuk nyekolahkan anaknya, kewajibannya wong laki. Tapi perempuan nggak punya kewajiban. Oleh karena itu sangat adil. Kalau Al-Quran memberikan bagian laki-laki itu dapat 2 bagian. Perempuan dapat 1 bagian. Pun ngersula sampean. Masih waktu lorone 5 tahun. Bapak ibu panjenengan niku sampean sing rambut. Laki-laki biasa gak sepiro telaten. Nggih napa nggih? Tapi tetap bagiannya seperti itu. Ya, karena Allah itu sangat adil. Wa idza hadaral qismata ulul qurba, apabila datang waktu pembagian warisan, ulul qurba, orang-orang yang dekat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan para miskin, farzukuhum, berilah yang datang itu bagian daripada yang sudah diwaris, wa qulu lahum qaulan ma'rufah, dan berilah kata-kata kepada anak atau fakir miskin yang datang. Jadi begini, kalau kita membagi warisan ini jarang terjadi Bu. Mudah-mudahan setelah ini panjenengan, kalau kita sudah membagi warisan karena meninggal orang tua, maka anak yatim diundang. Bisa saja yang anak yatim itu enggak termasuk yang mendapat bagian ahli waris. Fakir miskin diundang. Semuanya diundang. Kemudian setelah dibagi warisannya, anak-anak ini disuruh ngasih seikhlasnya. Sudah enggak ada, di Surabaya enggak ada. Insya Allah di desa sana masih banyak. Jadi kalau ada pembagian warisan itu diundang kabeh tonggo-tonggone. Ya. Yatim piatu diundang kemudian nanti dikasih. Oleh warisan 10 juta, kasih berapa? Saya ketahui. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Katakan kepada, bisa saja yang hadir anak yatim itu tidak termasuk ahli waris, atau fakir miskin yang kita undang bukan termasuk ahli waris. Mungkin anaknya saudara kita yang sudah jauh, ya, tapi termasuk fakir miskin yang sudah keluarga juga bisa diundang. Sekarang ini loh Bu, ketika warisan ini dibagi sudah nggak sesuai lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nopo malih sing detail kados ngeten iki ya. Jadi diundang. Tak dongakno mangke ibu-ibu, misalkan Bu Kandar ya, mau bagi apa Bu Kandar, ya sing sugih kan Bu Kandar. Atau siapa mana? Pak Tris. Ben gak siji ya. Ya. Meninggal dunia Bu Tris. Diwaris hartanya. Maka anak yatim, keluarga-keluarga dekat itu bisa diundang, kemudian dikasih. Yang dapat warisan tadi ngasih berapa? 1 juta, 100.000, 200.000 dan seterusnya. Kata ayat itu ya. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Wal yasha, ndaklah takut alladzina wong akeh law taraku lamun dia meninggal kemudian meninggalkan min khalfihim, yang ditinggalkan itu dzurriyyatan di'afa, keluarga yang dhaif, keluarga yang lemah. Khafu alaihim, mereka khawatir
atas mereka. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah, balik-balik sejak tadi diucapkan beberapa kali wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah berkata dengan yang benar. Bu, Rasulullah pernah ada hadis menyatakan, saya itu takut umatku meninggalkan anak keturunan yang lemah. Yang lemah itu fakir, bisa. Yang lemah itu tidak berpendidikan. Yang lemah itu juga tidak beriman. Jangan sampai, Bu, kalau panjenengan masih punya kesempatan untuk mendidik anak-anak panjenengan, bapak-bapak, ajaklah ke masjid. Sangat ditakutkan oleh Rasulullah bahwa jangan sampai anakmu itu lemah. Lemah dalam harta benda, lemah dalam pendidikan, lemah dalam keimanan, dan seterusnya. Ayat yang terakhir, innalladzina ya'kuluna amwalal yatim. Innalladzina satemene wong akeh ya'kuluna kan senengane mangan amwalal yatama, dunyane anak yatim dulman. Ya, maka dia termasuk dolim. Innama ya'kulu fi butunihim. Sak temene wong sing gelem mangan harta bendai anak yatim sama dengan makan di dalam perutnya itu naro, api. Wa saya selauna sairo, dan mereka akan masuk di dalam neraka sairo, ya. Mereka juga akan masuk neraka sairo. Sairo itu menyala-nyala apinya. Hati-hati, Bu, nggih. Sudah tidak ada orang sekarang yang betul-betul pegang hukum Islam tentang harta warisan anak yatim itu. Kadang-kadang begitu anak yatim ditinggal oleh orang tuanya, harta bendanya dititipno sampean, gak usah nunggu sampai arek iku gede. Rong dina wis entek, nggo tuku TV, nggo tuku apa macam-macam iku dunyane anak yatim sing dititipno nang sampean entek. Sama dengan panjangan itu makan api neraka di dalam perut sampean. Begitu kejamnya, begitu dahsyatnya ya balasan Allah terhadap orang yang tidak empati dan tidak penuh toleransi, tidak penuh simpati kepada anak yatim. Bu, ada hadis ketika Rasulullah Isra Mi'raj kemudian melihat dari atas ada di dunia itu rumah yang sangat terang benderang. Rasulullah tanya, malaikat Jibril, rumah siapa yang terang benderang itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, rumah yang di dalamnya itu selalu orangnya membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Berjalan lagi, ada lagi yang lebih terang. Rasulullah bertanya, Jibril, rumah siapa yang lebih terang itu? Yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian anak yatim itu dipelihara seperti memelihara anaknya sendiri. Bu, Pak, kira-kira begitu ya. Surat An-Nisa tadi berbicara tentang sampai ayat 10 terkait dengan aturan-aturan nikah lebih dari satu, kemudian anak yatim, dan seterusnya. Insya Allah nanti ayat-ayat berikutnya lebih banyak berbicara tentang wanita. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan manfaat ya pengajian hari ini. Ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo Bu Fathul. Wonten nggih silakan. Saged nggih. Monggo bertanya Pak, silakan Pak. Kalau enggak sudah silakan, enggak pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini penjelasan dari pengajian yang lalu, Bu. Panjenengan punya harta, ya. Harta di dalam rumah tangga itu bukan harta milik istri atau milik suami, tetapi harta di dalam rumah tangga itu milik berdua. Jelas, Bu, nggih? Jadi kalau suami sudah memberikan nafkah kepada istri, bukan berarti harta itu miliknya istri. Tetapi harta itu miliknya rumah tangga. Harus dikelola untuk kepentingan rumah tangga. Nah, ketika sang istri kepingin infak, apakah perlu istri ini tanya kepada suaminya, Mas apa Pak, sama nih manggil ya? Pak, aku pengen infak nang masjid. Oleh enggak? Lah kalau suaminya enggak boleh gimana? Tetap enggak boleh, Bu. Tetap enggak boleh ya. Jadi semuanya harus mendapatkan izin suami. Wong kanggo kapian kok gak oleh ya. Ada juga yang jadi kapian kok gak oleh ya. Ada juga yang jadi kalau itu begini Bu, maksud saya begini. Di dalam rumah tangga itu kan di Islam diatur ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin ya terhadap perempuan. Jadi yang memimpin eksternal rumah tangga itu laki-laki. Internal ya, internal perusahaan, internal rumah tangga itu perempuan. Yang menjaga harta benda itu perempuan, yang mendidik anak-anak itu perempuan, tetapi tanggung jawab semuanya ada di laki-laki. Itu pembagian rumah tangga menurut Islam. Duit Pak Bagio tak kandani ya, bapak-bapak tak kandani. Lek sampean kepengin rezeki sampean akeh, sampean oleh duit piro ae kekno bojo sampean. Mumpun sampean sisoi. Wis, yang apa Dik? Iki tak kekno sampean kabeh tapi sing amanah. Ngoten, insyaallah rezeki sampean lebih barokah. Jadi wong lanang kadang-kadang duwe duit taktis, gak dikekno kabeh karo bojone. Bu, sampean colong ae engko nang Jadi kadang-kadang wong lanang itu gajine 30 juta misalnya, sing dikekno mek 20 juta. Sing 5 juta itu untuk dana taktis. Ya, ini hati-hati, laki-laki begitu. Ya, ada cerita orang laki-laki itu hartanya, rezekinya semakin banyak loh. Rezekiku kok semakin akeh. Pernah diberitahu, penting itu ya. Karena perempuan itu biasanya nek nyekel duit, pelit Bu, gak kayak wong lanang. Wong lanang itu mbok duwe akeh ketok wong wedok. Sampeyan dhewe lho ya sing ngomong ya. Ngaten niku ya. Wis aku tak infak nang wong wedok iku. Ngoten kadang-kadang. Jadi sebaiknya perempuan itu kalau infak minta restu laki-lakinya karena dapat 2 pahala. Kalau laki-laki mengizini dapat pahala, perempuannya juga dapat pahala. Tapi nek sampean tok sing infak ya, orang laki-laki enggak tahu, sing oleh pahala sampean tok. Mboten nggih Bu Fatul nggih. Jelas nggih? Nggih. Sampun ada pertanyaan lagi? Yang kedua ya Pak. Nggih, silakan. Mau meneruskan pertanyaannya Pak Bagio kemarin, misalkan masalah kurban. Kurban itu misalkan saya kurban dan saya meminta misalkan 10 kantong. Meminta sebagian daripada dagingnya. Tapi nek nyuwun pun kata-kata Bu, ya sing proporsional ta. Lah itu yang kurang pas. Kemaro kekno aku tak bagine dhewe. Lah sepanlah apa sorono nang fakir miskin diserahno ke panitia masjid sing dijaluk malih. Tiap yang ikut korban harus dikasih. Ini dulu 2 tahun yang lalu ada yang ketinggalan. Prof Sugimen itu ya kan? Prof Sugimen itu korban. Sugih gak apa-apa karena korban itu bukan hanya untuk yatim piatu fakir miskin tapi seluruh jamaah. Boleh orang oleh enggak sing korban iku njaluk dagingnya
Ansal, tapi pun kata-kata. Wong cuma korban kambing ae. Aku njaluk sampil papat, kemudian dodol 5. Oh, kambing siji dijaluk 5. Entek. Lah terus engko sing bagian panitia masjid sing fakir miskin jamaah tekon ndi? Mboten ansal bagian ya. Proporsional kalau sudah niat dikorbankan ya sudah. Nah, panitianya juga harus cerdas. Panitianya juga harus cerdas, harus dikirimi yang korban. Sampai enggak? Ini beberapa daftar insya Allah sudah dapat 1, 2, 3, 4 sapi ya yang sudah pasti. Ada yang belum melunasi, segera melunasi. Tidak usah saya bacakan ya, gak enak. Ya, nanti biar disampaikan. Insya Allah dapat sapi 5. Grup 1 Pak Bagio, Pak Joko Mulyo, Pak Suwarjo, Pak Nasehat, Pak Suprapto, Pak Matahal, Ibu Rahayu. Dan seterusnya. Nanti biar difotokopi, yang belum melunasi silakan. Ya, ibu-ibu, saya ulang lagi, sapi itu tidak harus 7 orang. Sapi itu boleh 10 orang, boleh 20 orang. Tetapi sebaiknya yang sudah umum, sapi itu 7 orang monggo. Kambing untuk 1 orang, tidak harus. Kambing untuk 5 orang silakan. Saya kemarin menyampaikan Pak Bagio sakit, nanti tukang-tukang itu juga harus semuanya berkorban. Potongi Pak gajinya tapi dengan keikhlasan. Ya, bisa ketan biro, nanti tukang itu kita siapkan 1 kambing kalau sudah datang ke sini Pak, kita beli untuk tukang-tukang 1. Jadi karena hari rayanya hari Jumat, Sabtu itu bisa nyembelih, Minggu juga bisa, Senin juga bisa, 3 hari. Hari tasrik ini boleh dipakai untuk menyembelih korban sampai dina Senin. Takbirannya ya 3 dino Kak, kayak Idul Fitri. Idul Fitri itu imam ya cuma sekali 1 hari saja, tapi kalau Idul Adha 3 hari itu takbiran terus setelah sholat wajib, setelah wiritan itu ya ada takbiran. Ngaten Bu nggih? Ada lagi pertanyaan? Cukup nggih? Seorang laki itu perlu tidak izin kepada seorang istri untuk menikah lagi, itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu kan menyukai bilangan ganjil ya. Tapi kenapa di tadi kok masna wasulasa waruba kok tidak 3 atau 1? Itu, terima kasih Pak. Oke, itu pertanyaan dijawab ya melbu melbu YouTube. Gue dirungokno bojoku rada repot iki. Pegawai negeri kalau mau kawin lebih dari 1 harus izin istrinya, jelas. Tapi yang ngatur itu adalah undang-undang peraturan pemerintah. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menggugat. Itu pegawai negeri. Bu, tetapi di dalam hukum Islam, orang nikah lebih dari 1 tidak perlu minta izin kepada wis dijawab dhewe ya sudah. Ini hukum Islam. Kula sampun ngomong, kula duwe bojo sampean. Kula duwe dulur, enake apa gak enake apa? Gak enake iku nek wong kerab iku kakean ngapusi, Bu. Andane kok wong lanang nek duwe bojo loro wis ngapusi ae. Nandi Mas? Iku karo bojone sing nom tapi ngomong, "Sik, Dik, aku sing ngelembur." Balik ngoten niku. Pak Bagio terjawab nggih. Jadi kalau pegawai negeri harus izin di atas materai. Tanda tangan istri yang pertama di atas materai menyetujui ya suaminya kawin lagi. Kalau tidak, maka istri yang pertama bisa menggugat dan pegawai negerinya bisa dicopot. Peraturannya seperti itu. Nggih Pak Ustaz. Tapi kalau Pak Ustadz Abdur Rahman ini mau kawin lagi, banyak. Ini jandanya banyak Pak. Jadi tidak perlu minta izin istri pertama. Mesti ngoten deh. Ya, banyak nih hukumnya ngoten. Padha niku lho Bu, kadang-kadang kita nggak bisa
menjelaskan keadilan Allah. Kena apa? Wong lanang kok bagiane loro, warisan iku nek wong wedok kok siji. Tadi sudah saya jelaskan. Lah saiki ya napa? Jumlah wong wedok iku 3,5 kali jumlah wong lanang. Nek dijodohno siji-siji, sik turah. Lah turahane kanggo sapa? Apa digawe piala bergilir seperti zaman sebelum Nabi Muhammad dulu? Makanya aja susah-susah urusan nikah iku. Bu, ngaten nggih insyaallah nggih. Sampeyan pun bengkereng iku lho, Pak. Udah repot iki ya. Jadi hukumnya begitu ya. Pahalanya surga. Tapi ngeten Mas, wong wedok iku wis salah ikhlas so. Nek bojomu ra gimana pahalanya surga? Apa jawabannya? Surga itu tidak harus lewat situ. Banyak cara. Nggih Bu nggih. Wis sampean protes. Pak Bagja. Surga kok harus ikhlas lorone sak urip-urip nggih ya. Tapi ya ngoten niku wonten talenta Ibu. Ana wong lanang iku sing apa nggih? Kula nek melihat Pak Bagja mboten mentoloan. Ana sing mentoloan, Pak ngurus sementara Allah bayare 1 sapi ya. Jadi insyaallah. Jadi ngeten nggih. Moga kita istighfar 1 kali saja, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fa'afina amalan madula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda ya wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim, wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al majlisina hadza mubarakan nafi'atan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al majlisina hadza mubarakan nafi'atan